Albert Einstein adalah nama yang kini menjadi sinonim kejeniusan manusia. Fisikawan yang mencetuskan teori relativitas yang revolusioner dan mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan alam semesta. Kontribusinya pada fisika teoretis mengantarkan era baru dalam ilmu pengetahuan dan memengaruhi banyak bidang penelitian hingga saat ini. Bahkan fotonya dengan lidah menjulur menjadi simbol kecerdasan eksentrik di seluruh dunia. Tapi tahukah kalian, Einstein ternyata bukan anak ajaib yang selalu brilian sejak kecil? Di balik kesuksesannya, ia justru pernah dianggap terlambat berkembang, sulit menyesuaikan diri dengan sekolah, dan bahkan sempat kesulitan mencari pekerjaan. Namun, pemikirannya yang revolusioner akhirnya mengubah dunia selamanya. Bahkan teori relativitasnya yang terkenal itu justru menjadi dasar ilmuwan lain untuk menciptakan bom atom yang menjadi senjata pengakhir Perang Dunia II. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Ayahnya bernama Hermann Einstein merupakan seorang insinyur pengusaha dan ibunya Pauline Koch diketahui sangat mencintai musik. Dalam autobiografinya, Einstein menyebut ia tidak bisa bicara hingga usia 3 tahun yang membuat orang tuanya khawatir akan kondisinya. Bahkan orang tuanya sempat membawanya ke dokter karena mereka mengkhawatirkan hal ini. Namun, di usia 7 tahun, Einstein sudah mampu berbicara dengan lancar, bahkan berdiskusi matematika dengan pamannya, Jacob Einstein. Mundur sedikit 2 tahun sebelumnya, saat masih 5 tahun, ayahnya memberinya kompas saku. Einstein kecil heran melihat jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah yang sama meski kotaknya diputar-putar. Kejadian sederhana inilah yang pertama kali bikin dia penasaran dengan rahasia alam semesta. Meski sudah lancar berbicara, Einstein kecil diketahui cenderung pendiam dan lebih suka merenung dibandingkan bermain fisik seperti anak sebayanya. Ia lebih suka bereksperimen secara imajinatif dan mengembangkan pemikirannya sendiri. Di lingkungan keluarga yang kaya stimulasi intelektual, jiwa bebas Einstein justru berbenturan dengan sistem pendidikan kaku Jerman. Kebiasaan Einstein berdiskusi sains dengan pamannya dan bereksperimen secara imajinatif bertolak belakang dengan metode hafalan dan disiplin militer di sekolahnya. Titik balik datang di usia 12 tahun. Einstein diperkenalkan pada geometri Euclid oleh Max Talmud yang merupakan tutornya. Buku ini ia juluki Kitab Suci Kecil karena kepuasan logisnya. Dan di saat yang sama, ia mulai belajar kalkulus dasar secara mandiri, jauh di atas pelajaran sekolahnya yang kaku. Di usia 16 tahun, Einstein memilih meninggalkan Jerman. Bukan cuma menyusul orang tuanya yang pindah karena bangkrut, tapi juga untuk membebaskan diri dari belenggu sekolah militeristik yang membelenggu pikirannya, sekaligus kabur dari kewajiban wajib militer. Langkah berani ini membawanya menuju kebebasan intelektual. Namun, perjalanannya tidak mulus. Meski pintar dalam matematika dan fisika, ia sempat ditolak di sekolah Politeknik Zurich karena nilai bahasanya yang buruk. Einstein lalu belajar keras di sekolah Aarau hingga akhirnya pada 1896 ia diterima di Politeknik Zurich. Awalnya ia ingin jadi insinyur, tapi lama-kelamaan ia lebih tertarik ke fisika dan matematika. Meski pintar, Einstein malas masuk kelas. Dia lebih suka belajar sendiri atau pinjam catatan dari temannya, Marcel Grossman. Dan meski dia hanya bergantung dengan meminjam catatan Grossman, nilainya malah sangat bagus bahkan melebihi Grossman. Tapi karena sering bolos dan suka membantah dosen, hubungannya dengan beberapa profesor jadi tidak harmonis. Masalah terbesar terjadi dengan Profesor Heinrich Weber. Weber tidak mau mengajarkan teori elektromagnetisme Maxwell, padahal saat itu Einstein sangat ingin mempelajarinya. Masalah Einstein tidak hanya terjadi dengan Weber, tetapi juga dengan beberapa dosen lainnya seperti Profesor Jan Pernet dan Profesor Hermann Minkowski yang membuatnya dicap sebagai mahasiswa pembangkang. Di tengah kesulitan akademisnya, Einstein menemukan pelipur lara sekaligus mitra intelektual dalam diri Mileva Maric, satu-satunya mahasiswi di kelas fisika. Hubungan mereka berawal dari kesamaan minat yang mendalam pada fisika dan matematika.
Mileva, seorang perempuan pintar dari Serbia yang pincang akibat cacat sejak kecil, menarik perhatian Einstein bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga ketegarannya menghadapi diskriminasi sebagai perempuan di dunia sains. Sayangnya, kisah cinta mereka tidak bisa menghapus kenyataan pahit yang harus dihadapi Einstein. Setelah lulus tahun 1900, jalan hidupnya malah semakin berat. Tidak ada satupun profesor yang mau memberinya surat rekomendasi, bahkan Weber yang sering bertengkar dengannya. Masalahnya makin rumit karena banyak universitas Eropa saat itu masih menolak orang Yahudi seperti Einstein. Di tahun tersulitnya, dia berusaha mencari pekerjaan dengan berbagai cara, mulai dari melamar di universitas untuk bisa mengajar di kampus, melamar ke perusahaan swasta, sampai mencoba menjadi warga negara Swiss agar lebih mudah dapat kerja. Sayangnya, ia gagal memperoleh posisi apapun, termasuk menjadi dosen yang diidamkannya. Kesulitan ini membuatnya menganggur hampir 2 tahun. Ia bertahan hidup dengan bantuan teman-temannya dan kerja sampingan sebagai guru les privat yang bayarannya kecil. Di saat-saat sulit itu, masalah besar muncul. Kekasihnya Mileva hamil di luar nikah, dan baik Einstein maupun Mileva belum siap sama sekali. Kondisi mereka semakin berat karena keluarga Einstein tidak merestui hubungan mereka, ditambah Einstein masih miskin dan belum punya pekerjaan tetap. Dalam kondisi serba sulit itu, Mileva terpaksa pulang ke kampung halamannya di Serbia dan melahirkan seorang putri bernama Liesl pada tahun 1902. Tragisnya, nasib anak mereka tidak pernah diketahui. Mungkin diadopsi atau meninggal karena sakit, dan Einstein tidak pernah sekalipun bertemu putrinya itu. Di tahun yang sama dengan kelahiran putrinya, akhirnya Einstein mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern berkat bantuan ayahnya Marcel Grossmann. Pekerjaan ini jauh dari impiannya sebagai dosen, tapi memberikan ia stabilitas finansial dan memberinya waktu luang untuk terus berpikir tentang fisika. Setelah melalui tahun-tahun yang bergejolak, Einstein akhirnya menikahi Mileva pada Januari 1903. Pernikahan sederhana ini menandai babak baru kehidupan mereka, bersamaan dengan pekerjaan paten yang justru memberi ruang bagi pemikiran revolusionernya. Tahun 1905 adalah tahun ajaib bagi Einstein. Di balik meja kerjanya yang sederhana di kantor paten, Einstein memanfaatkan waktu luangnya untuk menyelami pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang alam semesta. Di tahun ini, saat ia berusia 26 tahun dan masih bekerja sebagai pegawai paten, ia menerbitkan 4 makalah revolusioner dalam jurnal Annalen der Physik. Pertama, di bulan Maret, ia menjelaskan efek fotolistrik dengan teori kuantum cahaya, menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel yang disebut foton. Teori ini yang kelak memberinya Nobel pada 1921. Dalam makalah keduanya pada Mei 1905, Einstein menjelaskan gerak Brown yang merupakan fenomena acaknya partikel dalam cairan yang membingungkan ilmuwan sejak 1828. Melalui analisis matematis, ia menunjukkan bahwa gerakan ini adalah bukti langsung dari keberadaan atom yang saat itu masih diperdebatkan. Tak berhenti di gerak Brown, pada Juni 1905, Einstein menerbitkan makalah relativitas khusus yang mengubah paradigma fisika. Di sini, ia tak hanya mereformasi konsep ruang waktu, tetapi juga merumuskan E sama dengan mc kuadrat yang merupakan persamaan sederhana yang mengungkap energi tersembunyi dalam massa. Pada September 1905, Einstein menerbitkan makalah keempatnya sebagai pelengkap teori relativitas khusus yang ia tulis di Juni. Makalah pendek ini hanya 3 halaman, berfokus pada penjelasan lebih dalam tentang persamaan E sama dengan mc kuadrat. Awalnya, makalah-makalah revolusioner ini hanya sedikit mendapat perhatian komunitas ilmiah. Karena saat itu, ia cuma seorang pegawai paten kelas 3 di Bern yang nggak punya afiliasi akademis atau reputasi ilmiah. Perubahan mulai terjadi ketika Max Planck yang merupakan fisikawan terkemuka di Berlin menyadari kejeniusan dalam karya Einstein dan mulai mempromosikannya. Planck tak hanya mengangkat teori relativitas khusus dalam diskusi akademis, tetapi juga mengundang Einstein untuk konferensi-konferensi penting. Namun, meski pemikirannya mulai diperbincangkan, status Einstein sebagai outsider di dunia ilmu pengetahuan membuat proses pengakuannya berjalan lambat. Meski Einstein sudah menulis karya-karya revolusioner, dunia akademik tak langsung menerimanya. Bahkan sebelum mendapatkan posisi akademik pertamanya, Einstein sudah mulai merintis ide-ide besar.
Pada 1907, inspirasi tentang gravitasi muncul dari pemikiran sederhana. Seseorang dalam keadaan jatuh bebas tidak merasakan berat dirinya sendiri, dan ide ini terus dikembangkannya. Sampai pada 1908, 3 tahun setelah tahun keajaibannya, keinginan Einstein untuk bekerja di dunia akademik baru terwujud. Posisi pertamanya adalah sebagai privat dosen, atau dosen tak bergaji di Universitas Bern. Karena tidak menerima gaji, ia harus tetap bekerja di kantor paten untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kejadian penting terjadi pada 1909 ketika Einstein dengan dukungan dari Profesor Alfred Kleiner yang sebelumnya membimbing disertasinya, akhirnya mendapatkan posisi sebagai profesor di Universitas Zurich. Setelah bergabungnya Einstein di dunia akademis, karirnya terus menanjak dan ia akhirnya menerima posisi di Prussian Academy of Sciences yang merupakan institusi fisika paling prestisius di Jerman yang praktis tidak mungkin ia tolak. Di tahun-tahun ini, Einstein lanjut mengembangkan teori relativitas umum dan ia berhasil menyelesaikannya di tahun 1915. Teori ini diuji selama gerhana matahari 1919 ketika tim astronom pimpinan Arthur Eddington mengamati pembelokan cahaya bintang oleh gravitasi matahari, persis seperti yang diprediksi Einstein. Hasil ini langsung melambungkan nama Einstein ke panggung dunia. Berita-berita pun ramai menyebut teorinya sebagai penerus teori Newton, yang praktis mengubah Einstein menjadi ikon sains modern. Sementara nama Einstein bersinar di dunia sains, kehidupan pribadinya justru kacau. Hubungan Einstein dan Mileva mulai retak sejak 1912. Hal ini dikarenakan ketertarikannya dengan sepupunya sendiri, Elsa Lowenthal. Mereka berpisah pada 1914 dan perceraian resmi baru disahkan tahun 1919 dengan klausul khusus yaitu Mileva berhak atas uang hadiah Nobel Einstein jika ia meraihnya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 putra yaitu Hans Albert dan Eduard. Einstein kemudian menikahi Elsa tak lama setelah perceraiannya, dan pada 1921 ia juga memenuhi janjinya dengan menyerahkan seluruh hadiah Nobel fisikanya kepada Mileva. Di tahun-tahun berikutnya, ketenaran Einstein semakin melambung. Ia diundang menjadi pembicara di banyak kesempatan, tetapi dunia di sekelilingnya justru semakin bergejolak. Einstein selalu bersuara tentang perdamaian dan menentang perang. Ketika Nazi berkuasa di Jerman pada 1933, Einstein yang saat itu sedang berada di Amerika sebagai pembicara, langsung dijadikan target. Pemerintah Nazi yang sangat memusuhi Yahudi langsung memasukkan namanya dalam daftar musuh negara dan menyita seluruh propertinya. Sebagai ilmuwan Yahudi dan penentang Nazi, Einstein menyadari nyawanya dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk tidak kembali ke Jerman dan menetap di Princeton yang kemudian menjadi rumah barunya. Di Amerika, ia bekerja di Institute for Advanced Study. Meski dikenal cinta damai, Einstein secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan senjata pemusnah massal. Pada 1939, ia menulis surat penting ke Presiden Roosevelt yang memperingatkan bahwa Nazi mungkin sedang mengembangkan bom atom. Peringatan inilah yang mendorong Amerika untuk memulai penelitian rahasia yang dikenal sebagai Proyek Manhattan untuk menciptakan senjata nuklir terlebih dahulu. Tapi ia sendiri dilarang terlibat dalam proyek tersebut karena dianggap berisiko. Ketika proyek tersebut akhirnya berhasil dan bom atom dijatuhkan di Jepang, Einstein menyatakan penyesalan mendalam. Seandainya aku tahu Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom, aku tak akan pernah menandatangani surat itu, ujarnya dengan penuh penyesalan. Di Princeton, Einstein mengejar teori terpadu yang menjelaskan seluruh fenomena alam semesta. Ia tidak puas dengan mekanika kuantum yang menurutnya tidak lengkap karena mengandalkan probabilitas dan kebetulan. Hingga akhir hayatnya pada April 1955, Einstein masih berusaha memahami rahasia alam semesta. Terbukti dari 12 halaman perhitungan yang ditemukan di samping tempat tidurnya saat ia meninggal. Setelah Einstein meninggal, otaknya diambil tanpa izin oleh dokter yang memeriksanya yaitu Thomas Harvey. Harvey percaya bahwa dengan mempelajari otak Einstein, dia bisa menemukan rahasia kecerdasannya. Setelah mengambilnya, dia memotong-motong otak itu, diawetkan dengan formalin dan menyimpannya di dalam stopless. Kejadian ini awalnya menjadi rahasia Harvey, tapi kabar bocor ke media karena seorang reporter The New York Times mendengar desas-desus bahwa otak Einstein dihilangkan. Mengetahui hal ini, anak Einstein yaitu Hans Albert marah besar karena Harvey mengambil otak ayahnya tanpa izin, padahal Einstein berwasiat ingin dikremasi.
Harvey berkilah kalau semua ini bertujuan untuk penelitian ilmiah, dan setelah bernegosiasi, akhirnya keluarga Einstein mengizinkan penelitian asal untuk tujuan ilmiah. Sayangnya, selama puluhan tahun, Harvey hanya menyimpannya tanpa hasil yang jelas, bahkan beberapa potongan otak Einstein dikabarkan sempat hilang dan ditemukan kembali di tahun 90-an. Beberapa peneliti kemudian mencoba mempelajarinya dan menemukan beberapa keunikan, seperti struktur otak yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, kalau ada yang mau kita bahas keunikan otak Einstein, boleh tinggalin jejak di kolom komen ya. Kehidupan Einstein di Amerika menjadi babak penutup dari perjalanan luar biasa. Bermula dari lulusan yang menganggur dan sulit mendapat pekerjaan, bertahan hidup sebagai pegawai paten kelas 3 di Swiss, hingga akhirnya menjelma menjadi wajah paling dikenali dalam dunia sains yang namanya kini identik dengan kata jenius. Kisah Einstein juga mengingatkan kita bahwa penolakan dan kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Pada akhirnya, warisan terbesar Einstein bukan hanya teori-teorinya yang revolusioner, tetapi juga semangat pantang menyerah dan keberaniannya mempertanyakan apa yang dianggap mapan. Dalam dunia yang terus berubah, sikap inilah yang tetap relevan dan menginspirasi generasi baru para pemikir dan pencari kebenaran. Begitulah kisah inspiratif Einstein dalam The Human Code edisi ini. Kalau teman-teman punya koreksi atau tambahan info, yuk diskusi di kolom komentar. See you in the next dimension.